dengan jauh lebih tua. Telekomunikasi berjalan melalui satelit. Banyak orang akan berpikir bahwa tangga bepergian ribuan mil hanya bisa dipancarkan ke satelit dan ke negara berikutnya. Ternyata, satelit tidak dapat menangani banyak aliran informasi. Itu sangat mahal dan kehilangan sinyal. Dan data selama transfer adalah mengirim terabit data. Satelit luar angkasa bisa menelan biaya miliaran dolar per lot. Anda mungkin terkejut mengetahuinya. 99% data internasional ditransmisikan di dasar lautan. Disebut kabel komunikasi bawah laut. Bermil-mil kabel yang kira-kira seukuran selang taman membawa lalu lintas internet dengan kecepatan mereka dapat membawa begitu banyak lalu lintas. Kurang dari 300 sistem kabel mengangkut hampir semua lalu lintas internet di seluruh dunia, dan memasang kabel di lautan dunia kita adalah bisnis yang menarik, kerja keras, jam yang panjang dan membosankan untuk memungkinkan. Tapi bagaimana proses ini tercapai? Bagaimana kabel laut dipasang di laut? Memasang kabel transmisi bawah laut itu mahal. Dalam aktivitas menantang, seumur hidup kabel bawah laut mungkin 25 tahun. Dan intervensi teknis untuk perbaikannya, jika terjadi kesalahan, juga mahal dan sulit. Dalam proses pembuatan, kabel bergerak melalui mils kecepatan tinggi. Ukuran mesin jet membungkus kawat dalam casing tembaga yang membawa listrik melintasi jalur. Untuk menjaga data tetap bergerak, tergantung di mana kabel akan berada, plastik, baja, dan tar ditambahkan kemudian bertahan dari lingkungan laut yang ketika tidak terduga. Kabel akan berakhir seukuran selang taman yang tebal. Sebuah konveyor yang oleh anggota staf disebut kabel highway membawa kabel langsung ke port. Meletakkan kabel transmisi di dasar laut dilakukan oleh kapal khusus. Semuanya dilengkapi dengan meja putar untuk setidaknya 4.000 ton dan kabel. Memiliki perlengkapan yang sesuai untuk menanganinya. Di dalam kapal, pekerja memutar kabel menjadi tangki gua. Satu orang berjalan kabel dengan cepat dalam lingkaran, seolah-olah meletakkan selang taman besar. Sementara yang lain berbaring untuk memastikan tidak di tempatnya atau tidak. Bahkan dengan tim yang bekerja sepanjang dibutuhkan waktu sekitar 4 minggu sebelum kapal dimuat, dengan kabel yang cukup untuk mencapai laut lepas. Kompleksitas meletakkan kabel membutuhkan pekerjaan terkoordinasi dari banyak spesialis. Di bidang yang berbeda, pemilihan jalur adalah langkah pertama, dan itu dilakukan oleh insinyur bersama dengan spesialis kelautan. Survei dilakukan oleh ahli geologi, ahli geofisika, dan ahli kelautan. Setelah jalur diputuskan dan kabel terpasang, mulai dari pantai, kabel ditata ke tepi air. Kapal peletakan sedekat mungkin dengan pantai, tanpa membumi, dan mulai menggali. Kapal menarik jenis bajak yang menggali parit dan meletakkan kabel pada saat yang sama. Terkadang, kabel harus diambil jika melindas kabel lain, atau jika kabelnya tak bisa dikubur. Ada banyak perencanaan yang masuk ke ruta. Kapal akan mengambil lembah pegunungan bawah karang, batu, dan garis patahan, semuanya dipertimbangkan. Sebaiknya kabel juga akan ditempatkan di area yang meminimalkan risiko kerusakan dari jangkar perahu dan pukat ikan. Amplifier khusus berjarak sekitar 25 mil. Dalam ini di bawah kabel digunakan biasanya untuk meningkatkan tegangan sinyal yang dibawa di dalamnya, mencegah kerugian pada kabel. Namun kapal kabel harus mengambil tindakan yang diperlukan, sambil meletakkan kabel fibroptik di dasar laut untuk memastikan bahwa mereka tidak putus, tidak rusak, dan dapat bekerja selama bertahun-tahun tanpa gangguan.
Rentang hidup khas kabel diperkirakan sekitar 25 tahun. Tapi mereka tidak pernah benar-benar kadaluarsa sebelum 25 tahun teknologi habis. Baru berarti kabel menjadi usang dan kabel baru dijalankan untuk kapasitas data yang lebih banyak. Mereka dapat diposisikan ulang dan diletakkan yang di sepanjang area yang tidak membutuhkan banyak kapasitas. Ingin menghemat biaya. Sejak menjalankan jenis kabel biasanya ini berharga ratusan juta dolar. Beberapa perusahaan mendapatkan hak untuk dan menyelamatkan mereka untuk bahan bakunya. Sekarang Anda tahu bagaimana kabel bawah laut kami diletakkan. Masih jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis kami di kolom komentar. Semoga teknologi memberkati Anda.